Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi ini Waalaikumsalam. ya anak-anak. Jadi anak-anak, ini adalah pertemuan pertama kita di semester 1 tahun ajaran 2001-2022. Jadi di pertemuan pertama ini Pak Guru akan memperkenalkan matematika minat apa saja yang akan kita pelajari. Kemudian di kegiatan yang kedua, Pak Guru akan arahkan kalian untuk bergabung di kelas online. Kelas online-nya di Google Classroom. Kemudian kegiatan yang ketiga, Pak Guru akan kasih tahu bagaimana cara mengisi absen yang Pak Guru sudah dibuat, jadi supaya kalian bisa mengisi absennya dengan benar. Baik anak-anak, Pak Guru lanjutkan kembali penjelasannya. Jadi sebelum kita mulai belajar anak-anak, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai dari kegiatan yang pertama, perkenalan tentang matematika peminatan kelas 11. Jadi di materi kelas 11 matematika peminatan, pokok bahasan yang kita pelajari ada dua. Yang pertama persamaan trigonometri dan yang kedua trigonometri. Nah, di sini materinya berkaitan dengan trigonometri. Jadi ada beberapa materi prasyarat yang harus kalian kuasai. Antara lain adalah aturan tanda positif atau negatif pada perbandingan trigonometri di setiap kuadran. Seperti yang kalian lihat pada slide ini adalah gambar yang memperlihatkan bahwa ada 4 kuadran ya, kuadran 1, kuadran 3, kuadran 4. Ini hanya untuk mengingatkan kembali bahwa di kuadran 1 itu semua nilai perbandingan trigonometri itu bernilai positif. Nah, perbandingan trigonometri itu apa saja? Ya tentu kalian mungkin masih ingat ya, ada sin, cos, tan, sekan, kosekan, kotangen. Jadi itu 6 macam perbandingan trigonometri. Nah, di kuadran 1 dia tandanya positif semua. Kemudian di kuadran kedua itu nilai yang positif itu nilai perbandingan trigonometrinya hanya sin. Di kuadran ketiga yang positif hanya tan, dan di kuadran keempat yang positif hanya cos. Di mana kuadran 1 dari 0 derajat sampai 90 derajat, di kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian di kuadran ketiga 180 derajat sampai 270 derajat, dan di kuadran 4 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, itu sedikit untuk mengingatkan materi prasyarat tentang aturan tanda positif atau negatif perbandingan trigonometri di setiap kuadran. Kemudian slide berikutnya, ini tadi ringkasan dari apa yang sudah Pak Guru jelaskan. Hanya di sini dituliskan lebih teratur ya dalam bentuk tabel. Jadi perbandingan trigonometri itu kan ada 6 seperti yang terlihat pada tabel ini. Kemudian kuadrannya terbagi menjadi 4 yang horizontal ini. Nah, di kuadran 1 ini nampak terlihat bahwa yang positif itu dia untuk sin di 1 dan 2, sementara 3 dan 4 negatif. Kemudian cos, di sini kelihatannya pada tabel yang positif itu hanya kuadran 1 dan kuadran 4, yang lainnya negatif. Kemudian yang ketiga tan, di sini yang positif kuadran 1, kemudian kuadran 3, kuadran 2 dan 4 negatif. Kemudian kosekan, nah kosekan ini sama dengan sin karena ada hubungan antara kosekan dan sin. Hubungannya mereka saling berkebalikan. Jadi kosekan ini kebalikan dari sin. Kemudian tandanya sama. Kemudian untuk sekan ini kebalikan dari cos. Tandanya sama dengan cos. Kemudian kotangen juga sama dengan tan karena mereka berkebalikan. Jadi itu ya secara ringkas bagaimana cara kita mengingat tanda-tandanya ini. Kemudian materi prasyarat berikutnya, kalian harus sudah tahu sudut-sudut istimewa dan nilai perbandingan trigonometri.
dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini sudut-sudut istimewa ya, dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, sampai 360 derajat, seperti yang kita lihat pada tabel ini. Kemudian bagian bawahnya ini adalah dalam bentuk radian. Ini ada pi per 6. Pi per 6 itu sama dengan 30 derajat, pi per 4 sama dengan 45 derajat, pi per 3 60 derajat, dan seterusnya. Nah, di mana nilai pi itu sendiri sama dengan 180 derajat. Makanya pi per 6 itu kan sama saja dengan 180 derajat dibagi 6, artinya 30 derajat. Ini 45 derajat dari mana? Jadi dari 180 derajat dibagi 4, hasilnya 45 derajat. Dengan cara yang sama, konsepnya seperti itu juga. Jadi sekiranya ini jelas. Kemudian kalian minimal sudah hafal nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1 ya, seperti yang di tabel ini. Maka anak-anak ini ya lagi kedap-kedip lagi, konslet lagi. Oke, sepertinya Pak Guru harus restart dulu nih laptopnya ya. Pak Guru logout dulu anak-anak, nanti Pak Guru lanjutkan lagi. Kayak permainan dia kan, ini jarang dia naik ke kayak bertanding. Orang saya dengan dia bisa lihat. Ada yang selesai. Oke anak-anak, silakan dimasukkan kode kelasnya untuk bergabung. Mereka posting. Saya kena. Kelihatan kodenya anak-anak ya? Anugerah, bagaimana kedengaran? Kelihatan juga gambarnya? Ya, kelihatan Pak. Oke. Apa dia kurangnya di sana? Gempa apa itu? Yang di sini tidak ada, di mana potensinya? Jadi sambil kalian gabung di Google Classroom, jadi Pak Guru kasih sedikit apa ya, nasihat ya. Jadi kita di sekolah kita ini menerapkan kurikulum 2013. Jadi dalam kurikulum 2013 itu aspek penilaiannya meliputi aspek penilaian pengetahuan, aspek penilaian sikap dan keterampilan. Nah, di dalam penilaian pengetahuan itu Pak Guru menilai kalian dari kalian menjawab tugas-tugas yang Pak Guru berikan, kemudian kalian menjawab soal-soal yang Pak Guru berikan pada saat ulangan tengah semester, dan soal-soal yang Pak Guru berikan pada saat akhir semester. Jadi itu penilaian pengetahuannya untuk diketahui. Kemudian penilaian sikapnya Pak Guru ambil dari proses kalian mengikuti kegiatan pelajarannya Pak Guru ini. Pak Guru ngecek dari absennya, kehadirannya. Jadi di situ bisa Pak Guru tahu sikapnya kalian, kemudian cara ngomongnya kalian, apakah sopan atau tidak, itu Pak Guru nilai juga. Cara berpakaiannya, jadi kalau kalian online, kalian menggunakan pakaian sekolah ya, jangan pakaian biasa. Demikian juga untuk foto profil yang kalian gunakan di WhatsApp,
di foto profil yang kalian gunakan di email atau foto profil yang kalian gunakan di Google Classroom, semuanya itu berpakaian sekolah. Jangan ada yang berpakaian bebas. Ya, baik Pak. Ya, nanti kalau misalnya kalian fotonya masih foto kartun, minggu depan itu sudah diubah semua. Itu dari segi foto. Namanya juga jangan pakai nama samaran. Kalian gunakan nama kalian sebenarnya, nama sesuai dengan ijazah atau rapot, supaya Pak Guru tidak bingung kalau nanti cari namanya di absen atau di daftar nilai. Kadang-kadang ada juga nama yang sama. Karena pakai nama samaran, bisa saja kalian dapat 90, Pak Guru kasih 50 karena Pak Guru salah lihat namanya. Makanya pakai nama yang sebenarnya. Jangan pakai nama samaran supaya gampang diketahui orangnya. Baik Pak. Itu dari penilaian sikap tadi ya, dari cara ngomong, dari kehadirannya, dari berpakaiannya, dari cara mengikuti kegiatan belajar online. Jadi semuanya dinilai. Semua hal yang berkaitan dengan sikap Pak Guru nilai. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan Pak Guru ambil dari kalian mungkin dalam proses pembelajaran ketika Pak Guru memberikan soal, ada yang bisa jawab, mampu mengkomunikasikannya dengan benar dan bagus, Pak Guru kasih nilai keterampilan yang bagus juga. Jadi seperti itu. Dan kita ini kan masih masa pandemi COVID-19. Jadi proses pembelajaran kita, kalau aturan masih daring, kita akan seperti ini terus. Kita belajar lewat jaringan internet. Nah, karena kita belajar secara online, tentunya kalian harus menyiapkan beberapa alat-alat untuk bisa belajar online. Yang pertama yang perlu kalian persiapkan untuk mengikuti proses belajar online itu, satu, kalian harus memiliki HP Android dan dilengkapi dengan kamera supaya kalian bisa mengikuti proses belajar online lewat Zoom dan juga bisa masuk di grup WhatsApp, grup apa namanya ini, Google Classroom. Jadi kan itu dasarnya harus memiliki HP Android atau punya laptop. Nah, yang penting bisa online. Jadi alatnya itu HP Android dan laptop. Terus tidak cukup hanya punya handphone atau laptop saja, tapi juga harus dilengkapi dengan koneksi internet yang bagus. Nah, supaya punya koneksi internet harus punya kartu paket. Nah, kalian harus punya kartu paket yang berisi kuota. Nah, kalian itu harus dipersiapkan ya, kartu paketnya yang berisi kuota dan jaringannya bagus, sama laptop atau HP-nya. Itu dari segi alat. Kemudian yang ketiga, siapkan juga alat tulis, buku dan pulpen untuk kalian menulis materi-materi yang Pak Guru jelaskan. Nah, jadi itu perlu dipersiapkan. Selain itu juga kalian harus punya buku pendukung, buku paket penunjang. Kalian bisa dapatkan itu lewat internet. Sekira di internet itu banyak ya situs-situs yang menyediakan buku-buku paket seperti websitenya BSE ya, buku sekolah elektronik ya. Ketik saja kata kuncinya buku sekolah elektronik, nanti banyak muncul buku-buku yang bisa kalian download untuk dipelajari materinya. Bisa juga kalian pinjam di perpustakaan buku-buku paket penunjangnya itu. Nanti minta izin sama petugas perpustakaan supaya bisa dicatat bukunya. Nah, selain kalian punya buku paket, alat tulis,
kemudian punya handphone, punya laptop, punya kartu paket dan internet yang bagus. Itu juga tidak cukup kalau kalian tidak punya niat yang bagus. Jadi kalian harus punya motivasi untuk belajar. Itu dimulai dari rasa senang. Jadi kita harus punya pikiran yang positif dan juga rasa bahagia untuk belajar, supaya kalian itu tidak menjadikan pelajaran itu sebagai suatu beban. Karena kalau sudah pikirannya negatif di luar, pasti rasa motivasi belajarnya itu tidak ada. Jadi kita harus mulai dulu dengan dari keinginan hatinya kita, memang sungguh-sungguh mau belajar ya, seperti itu. Jadi itu mungkin beberapa nasihat yang guru berikan. Ini sudah banyak yang gabung atau belum? Ini sudah 7 orang yang gabung ya. Yang lain mungkin masih berusaha ya, mungkin lagi mempersiap cari jaringan mungkin ya, atau lagi mempersiapkan alatnya. Jadi ini Pak Guru rekam ya semua aktivitas belajarnya kita. Pak Guru nanti upload di YouTube buat temannya yang terkendala jaringan atau internet, nanti bisa lihat di YouTube materinya. Kalian juga bisa bantu untuk menyebarkan materi yang Pak Guru berikan. Sudah tahu channel YouTube-nya Pak Guru? Belum Pak. Channel YouTube-nya Pak Guru namanya Belajar Matematika. Bisa juga kalian ketik kata kuncinya di pencarian YouTube itu, ketik namanya Pak Guru, Putu Arya Eka Dharma Putra. Nanti banyak muncul video-video pelajaran matematika yang Pak Guru sudah buat di YouTube. Oh ya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Ini kita batas waktunya sampai jam 11:05 ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya, ini untuk proses gabung di Google Classroom ini Pak Guru batasi waktunya sampai jam 11 ya. Jam 10:50 ya, 10:50. Setelah itu kita beralih ke kegiatan yang ketiga, yaitu mengisi daftar hadir. Nanti Pak Guru jelaskan dulu cara mengisi daftar hadirnya. Oke. Ya, sekarang Pak Guru tunggu yang lain yang belum gabung. Cuman orang. Apa itu? Semua aja, semua. Ada mereka bangun kamera. Kita salah. Kita mereka. Ya Allah.
Dua belas IPA 1, Bu. Oh, buku yang itu, Di. Belum, sebentar. Belajar PC. Hah? Oh, mereka ambilnya buku warna merah. Kita. Itu buku guru ya? Itu yang Ibu pegang buku guru? Oh, enggak ada, Kak. Buku siswa semua. Oh. Oke, Bu. Tidak dapat buku itu? Oh, yang lama, Kak? Oh. Jadi, iyalah, nggak apa-apa. Iya. Kan bagus itu buku Primagama kan? Ya. Banyak soal-soal mungkin yang bisa kita manfaatkan. Mantap. Baiklah anak-anak, ini sudah jam 10.50 kurang 1 menit ya. Pak Guru beralih saja ya ke kegiatan ketiga. Sekarang cara mengisi daftar hadir. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Ya.
Tapi orang bicaranya di kita. Anak-anak silakan lihat link daftar hadirnya di WA. Sudah Pak Guru kirimkan. Ya, baik, Pak. Ya Pak, baik Pak. Iya, Pak, baik, Pak. Oke. Jadi Pak Guru jelaskan dulu ya cara pengisian daftar hadirnya. Ya Pak. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya, tunggu sebentar ya, jangan dulu kalian isi supaya tidak salah. Iya. Iya, Baik Pak. Iya, Pak. Sudah kelihatan tampilan layarnya Pak Guru, anak-anak? Sudah kelihatan atau belum? Masih loading Pak. Sudah kelihatan? Kelihatan nih Pak. Sudah. Kelihatan. Iya, Pak, sudah kelihatan. Ya, sekarang Pak Guru jelaskan cara mengisi absen atau daftar hadir ya. Jadi ketika kalian mau mengisi daftar hadir, kalian klik tanda tambah yang warna biru muda ini. Klik itu, kemudian muncul ini. Di sini ada tanggal dan waktu. Tanggal dan waktu ini sudah disetting otomatis. Jadi pada saat kalian mengisi absen, jadi tanggal dan waktu saat itu juga yang tertulis di sini. Jadi ini tidak bisa iya, Pak. ubah-ubah sendiri, nggak bisa. Kemudian di bagian ketiga kalian mengisi nama kalian. Jadi di sini isi nama sesuai dengan absen atau sesuai dengan ijazah kalian atau sesuai dengan rapot kalian dan sesuai dengan nama kalian. Jadi seperti itu. Ya Pak. Kemudian Ya, Pak. statusnya di sini ada 3, hadir, sakit, dan izin. Kalau kalian hadir, kalian klik tombol hadir. Kalau kalian sakit, klik tombol sakit. Kalau kalian izin, klik tombol izin. Kemudian fitur Baik, Pak. berikutnya ada fitur ambil gambar. Jadi ketika kalian mau memasukkan gambar, klik tombol ini. Nanti secara otomatis aplikasi akan memotret gambar kalian saat itu juga. Ini harus terisi semua yang ada tanda bintang warna biru muda ini, artinya wajib diisi. Tidak boleh tidak diisi gambar. Jadi wajib berfoto semua. Iya, Kalau Pak. kalian mengisi foto atau mengambil gambar menggunakan HP Android kalian, selanjutnya kalian klik tombol lokasi supaya lokasinya kalian itu langsung ditahu. Jadi di HP-nya itu diaktifkan GPS-nya. Kalau kalian tidak aktifkan Ya, GPS, kalian tidak bisa isi absen ini karena sudah Pak Guru setting ini wajib diisi semua. Nah, kalau sudah terisi semua, kalian tinggal klik tombol save untuk menyimpan absennya yang kalian isi. Jadi seperti itu. Baik Pak. Nah, di sini ada beberapa menu-menu untuk melihat keterangan tentang absen yang kalian isi. Di sini absen kalian bisa lihat nanti data kehadiran kalian. Kehadiran juga hampir sama, hanya tampilannya saja. Grafiknya ini berapa kalian hadir nanti kelihatan jumlahnya. Kemudian lokasi ini menunjukkan peta di mana kalian sekarang berada, seperti itu. Iya, Pak. Nah, kalau ini lokasinya Pak Guru yang terbaca. Oke, anak-anak sudah paham kan? Iya, Pak. Oke, sekarang Paham, coba isi absennya. Iya, Pak. Oke.
Nah, ini sudah muncul ya fotonya Windy ya, yang pertama absen ini, kemudian ada lagi Anugrah Setiandini. Jadi tampilannya kayak begini anak-anak ya. Ini Windy Iya, izin Pak. ya. Windy izin, kemudian Anugrah Setiandini ini hadir. Nah, kalau kehadiran ini lebih detail lagi, kelihatan datanya. Di sini kelihatan koordinat lokasinya kalian. Misalnya Pak Guru mau cari Anugrah Setiandini ini tinggal di mana ini? Di Pak Guru. Lihat di sini lokasinya. Kelihatan kan lokasinya Anugrah ini kelihatan. Jadi begitu ya anak-anak ya. Jadi ini absennya sangat bagus ya. Kayak di mana itu? Hanya di sini tidak kelihatan ya nama apa? Nama jalan, nama kota. Ini hanya menunjukkan, mungkin ini pengaruh jaringan ya. Oh, ini kelihatan nama jalannya. Oh, ini mungkin jaringannya. Saya tinggal di Sinangkasi, Pak Guru. Tapi, oh iya. Ini sudah ada yang hadir, yang apa? Coba kita lihat yang hadir siapa lagi nih. Yang hadir ada Anugrah, Nurul, kemudian Satriana. Ya, kita tunggu lagi yang lain ya. Nurul tinggal di Jalan Mekar. Dari sini ya. Iya, Pak Guru. Iya. Jadi Pak Guru kalau misalnya mau ke rumahnya kalian, Pak Guru bisa lihat di peta ini.
Tidak masalah jadi bisa lagi yang Satriana tinggal di mana ini? Ini dekat sungai ya Satriana? Yang hijau. Boro-boro. Yang hijau ini sungai kan? Di sini Satriana tinggal ya. Ya, sudah ada lagi yang hadir, ada Helen, kemudian ada Yuyun, ada Olivia. Ini Helen. Helen rumahnya dekat pinggir jalan Andoolo ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian Yuyun, di mana rumahnya Yuyun? Rumahnya Yuyun di pinggir jalan juga, jalan Poros Baruga. Jalan apa nih? Halo Olio. Jalan Bandara Halo Olio, pinggir jalan ya. Jalan besar. Kemudian Olivia. Olivia juga dekat jalan Poros Bandara, pinggir jalan. Rata-rata rumahnya kalian di pinggir jalan semua ini ya? Ya, Pak. Oke, anak-anak, karena waktunya sudah jam 11:04 kan, sampai jam 11:05 kan di jadwal. Absen. Jadi sekian anak-anak materi yang bisa Pak Guru berikan hari ini. Nah, materinya tadi kan tentang pengenalan materi atau pokok bahasan yang akan kita pelajari di matematika peminatan kelas 11. Kemudian tadi juga Pak Guru sudah jelaskan tentang cara bergabung di Google Classroom dan cara mengisi daftar hadir. Jadi pesan Pak Guru sebelum Pak Guru tutup, jangan lupa ya, nanti foto profilnya semua pakai pakaian sekolah dan namanya juga. Iya, Pak. Oke anak-anak, atas perhatian ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa lagi di materi pelajaran yang selanjutnya. Iya, Pak. Ya, Pak Guru. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke. Buat kita pas malam mau keluar kita, kalau minta uang, akhirnya itu temannya tuh dengan saya yang bisa